Bencana sosial tidak selalu datang dalam bentuk kerusuhan besar atau ledakan. Terkadang ia tumbuh perlahan dari rasa kesepian, kurangnya kepedulian, dan paparan konten berbahaya di lingkungan terdekat kita, termasuk sekolah. Di sebuah kota yang terlihat sejuk, para siswa menjalani hari-harinya dengan belajar, bercanda, dan berkumpul bersama-sama teman mereka. Namun, di tengah keramaian itu, ada seorang siswa bernama Jonah yang memilih untuk selalu menyendiri. Hari demi hari, Jonah semakin menutup diri dari lingkungan sekitarnya. Tidak banyak orang yang benar-benar memperhatikan keadaannya. Kesepiannya membuat Jonah lebih banyak menghabiskan waktu di internet, tanpa siapapun menyadari bahwa ia sudah mulai terpengaruh oleh konten provokatif, ujaran kebencian, dan paham yang radikal, yang perlahan akan mengubah cara berpikirnya. Woi John, kantin ya? Apaan sih, gak usah. Ya santai aja kali ngomongnya, gila banget lu. Wah itu si dia kenapa sih? Ansos banget. NPC ya NPC. Woi jangan gitu cowok, nanti dia denger itu. Alah alah. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang terorisme. Pada kasus terorisme, seringkali orang-orang yang merasa sendirian dan juga orang-orang itu terpengaruh dengan konten ekstrim yang muncul dari internet. Makanya penting untuk kita menjauhi daripada hal-hal yang seperti itu dan juga harus seringkali bersosialisasi dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Mulai seringkali kita harus aware dengan sosialisasi dan juga peduli dengan sekitar kita. Peduli. Gak ada yang pernah peduli tuh. Guru juga ngomong doang kerjaannya. Kayak si Jonah ya kan. Iya sih, mirip-mirip gitu. Tapi mulai sekarang sih kita harus lebih peduli sih sama dia. Wah, loga jasa. Jangan kayak gitu, Lex. Makanya kalian jangan nonton video-video konten-konten ekstremis yang aneh-aneh kayak gitu. Gak ada gunanya. Oh iya, apakah kalian punya pertanyaan? Pak, ini ada. Oh iya, Di video-video itu mereka bilang kalau gue bisa lawan semuanya, gue kuat. Tapi sekarang gue bakal buktiin kalau gue bisa. Dan mereka akan diam dengan apa yang gue lakuin. Apaan sih Jonah? Situasi krisis, sikap tenang dan komunikasi yang tidak provokatif adalah langkah penting untuk memitigasi bertambahnya jumlah korban. Baik gak peduli sama gue. Sekarang lu takut kan sama gue. Aduh Bu, masak apa ya hari ini? Saya sih masak sop ya, soalnya lagi apa lagi naik gitu. Itu sopnya aja juga nggak pedes, cabai Iya, naik. ya. Barang-barang pada naik. Bener-bener Bu. Ada rusun gitu. Dari mana sih? Dari sekolah kali ya? Nah, bisa sih Bu. Coba kita sampai dikit gitu kali ya. Iya. Apa-apa? Iya. Coba deh ayo. Bu, tolongin saya dong Bu. Kenapa? Tadi Bu juga disalahin suara kasus semua. Iya. Bu, tolongin teman saya Bu. Aduh. Itu teroris Bu. Teroris. Astagfirullah. Kamu gak bercanda kan? Enggak Bu. Pokoknya ibu tolongin saya Bu. Pak, tolong Pak, kelas saya Pak. Semuanya berhenti. Kalian tetap di belakang ya. Nah, Pak, tolong biar tanya.
cepat kamu hentikan ini semua, atau saya kamu keluarkan. Karena kamu sudah mengganggu kenyamanan sekolah ini, serta merusak semua sarana prasarana sekolah ini. Kalian semua siapa ngatur-ngatur? Orang kalian aja nggak ada yang peduli. Lu salah besar, John. Aku capek, sendiri mulu. Gak ada yang mau nemenin. Semua nganggap aku remeh. Makanya aku ngelakuin ini karena aku gak bisa nahan emosi. Dan juga lihat video-video yang mendukung aku ngelakuin ini. Video kekerasan. Nah, kamu serius gak punya tulisan sekali? Aduh, Pak Kris, udah ya jangan dimarahin lagi makanya. Dia juga korban dari peristiwa ini. Remaja itu masih labil dan butuh bimbingan Bapak. Ya Pak, tapi juga punya anak kok. Dan kalau Bapak terus bilang dia, yang ada makin benci sama Bapak. John, lu ingat kan? Kemarin gue selalu ajak lu ke kantin. Cuma lu nya selalu nolak ajakan gue dan nggak mau terbuka. Gue harap besok gue ajak lu lagi, semoga lu terbuka ya. Maafin Bapak ya, Bu. Seringkali Bapak selalu menyepelekan kamu dan juga kurang perhatian sama kamu. Iya gak apa-apa, saya cuma main temen doang kok. Untuk semua ganti ruginya, biar Bapak yang tanggung. Sekarang waktu kamu ke Bu Selin, biar kamu bisa menenangkan dirimu, sekaligus juga di konseling, biar nggak seperti ini lagi. Makasih ya Pak. Maaf juga ya John, aku suka ngomongin kamu. Iya gak apa-apa, makasih ya semuanya. Semua orang butuh didengar dan dipahami. Dan dirangkulah seseorang. Hati-hati sama konten yang kayak begitu ya nak. Jangan sampai kamu menyesali lagi perbuatan kamu yang bisa melukai orang lain. Mitigasi bencana sosial dimulai dari kepedulian, empati, dan keberanian untuk bertindak sejak dini. Dengan mengenali perubahan perilaku, membatasi paparan konten ekstrim, serta merespon krisis dengan tenang dan kerjasama, sekolah dapat menjadi tempat yang aman bagi semua. Serta yang terpenting adalah bentuk kepedulian sebagai benteng pertama melawan radikalisme. Dengan empati dan kerjasama yang tenang saat krisis, kita tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menyelamatkan masa depan seorang kawan.